Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengira kita tahu sejarah, kita mengira hanya ada 25 nabi, tapi faktanya ada 124.000 utusan yang pernah berjalan di muka bumi ini. Mustahil jumlah sebanyak itu lenyap tanpa meninggalkan jejak segores pun. Mungkinkah selama ini kita melihat bukti di depan mata, di gua, di candi, di situs kuno, tapi kita gagal mengenalinya karena salah tafsir sejarah? Mari kita ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengingat nama-nama itu. Sebanyak 25 sosok manusia, pilihan yang menjadi pilar keimanan kita. Kita mengenal Nabi Adam, manusia pertama yang menapakkan kaki di bumi, membawa penyesalan dan harapan dari surga. Kita mengenal Nabi Nuh, sang pelaut agung yang menyelamatkan kehidupan dari kemurkaan air bah. Kita juga mengenal Nabi Musa yang membelah lautan dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan mukjizat penyembuhannya, hingga Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khatamul Anbiya, sang penutup yang menyempurnakan segala risalah. Dan 25 nama itu, mereka adalah bintang-bintang yang terang benderang di langit sejarah agama samawi. Kisah mereka diulang-ulang di mimbar masjid, diajarkan di ruang kelas, dan dibacakan dalam lantunan ayat-ayat suci. Namun, tahukah kamu bahwa 25 nama itu hanyalah puncak dari sebuah gunung es yang sangat raksasa? Bahwa apa yang kita ketahui sesungguhnya hanyalah setetes air dari samudra kenabian yang tak bertepi. Di balik lembaran sejarah yang populer, tersembunyi sebuah percakapan tua di tengah gurun pasir Arabia. Sebuah dialog yang membuka tabir rahasia alam semesta. Saat itu, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya kepada sang nabi terakhir, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah sebenarnya para nabi?" Jawaban yang keluar dari lisan Rasulullah bukanlah angka puluhan, bukan ratusan. Beliau menjawab, 124.000. 124.000 orang, cobalah kita resapi angka itu. Dan bayangkan sebuah stadion raksasa yang penuh sesak oleh manusia. Bayangkan sebuah angkatan perang yang membentang sejauh mata memandang. Sebanyak itulah jumlah utusan yang telah Tuhan kirimkan ke muka bumi ini sejak awal waktu. Jika para nabi itu dikumpulkan dalam satu masa, mereka akan membentuk sebuah kota, sebuah peradaban manusia suci. Namun disinilah letak anomali terbesarnya. Disinilah misteri itu bermula. Dari 124.000 nama itu, kita hanya mengenal 25. Itu artinya ada 123.975 nabi yang namanya hilang dari ingatan kita. Siapa mereka? Wajah seperti apa yang mereka miliki? Bahasa apa yang mereka tuturkan? Di tanah mana sajakah mereka bersujud? Mengapa sejarah dunia seolah bersekongkol untuk membisukan keberadaan mereka? Mengapa tidak ada prasasti emas yang menuliskan nama mereka? Mengapa arkeologi modern seolah buta, tidak mampu menemukan jejak kaki pasukan pembawa kebenaran yang sebanyak itu? Apakah mereka hanyalah mitos? Tentu tidak. Bagi mereka yang beriman, ketiadaan bukti fisik bukanlah bukti ketiadaan eksistensi. Al-Quran, kitab yang menjaga kebenaran, memberikan sebuah jaminan yang menggoyahkan logika skeptis kita. Allah telah berfirman yang artinya, "Dan tidak ada suatu umat pun, melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan." Ayat ini adalah kunci dari segala misteri. Ini adalah proklamasi keadilan ilahi. Dan berarti Tuhan tidak pernah pilih kasih. Bahwa cahaya petunjuk tidak hanya milik Timur Tengah. Wahyu tidak hanya turun di gurun pasir. Logika ayat ini memaksa kita untuk membuka peta dunia dan berpikir liar. Ini berarti ribuan tahun yang lalu, mungkin di tengah lebatnya hutan Amazon, pernah ada seorang lelaki yang berdiri menentang penyembahan matahari. Mungkin di tengah dinginnya salju Eropa kuno, sebelum datangnya filsafat Yunani, telah ada seseorang yang mengajarkan tentang Tuhan yang satu. Dan mungkin saja di sebuah pedalaman Afrika, di stepa Asia, di dataran tinggi Andes,
hingga di kepulauan Nusantara yang dikelilingi lautan api. Mereka pernah ada di sana. Mereka berbicara dengan bahasa lokal. Mereka berpakaian kulit hewan atau tenunan sederhana. Mereka makan apa yang kaumnya makan. Tapi pesan yang mereka bawa adalah pesan yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan para nabi lainnya. Mereka adalah mata rantai yang hilang. Mereka adalah the silent prophets. Dalam video ini, kita tidak akan membiarkan mereka tetap diam. Kita akan menggali debu sejarah, menyingkap topeng mitologi, dan mencari sisa-sisa jejak mereka yang terserak di seluruh penjuru bumi. Karena kebenaran tidak akan pernah benar-benar bisa dikubur. Sejarah seringkali adalah seorang penipu ulung. Ia gemar memakaikan topeng pada wajah kebenaran hingga kita lupa rupa aslinya. Selama berabad-abad, kita memandang masa lalu dengan kacamata yang buram. Kita melihat patung-patung tua, kuil-kuil megah, dan kitab-kitab usang, lalu dengan mudah melabelinya sebagai dongeng atau mitologi. Kita menyebut mereka dewa, kita menyebut mereka filsuf, kita juga menyebut mereka avatar. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana jika label itu salah? Bagaimana jika tokoh-tokoh agung yang dulunya disembah atau dikagumi itu pada mulanya adalah manusia biasa? Bisa jadi sebenarnya adalah manusia yang dipilih Tuhan untuk membawa pesan satu. Namun setelah kematiannya, pesan itu dikhianati oleh pengikutnya sendiri. Sekarang mari kita putar balik waktu. Kita singgahi peradaban-peradaban besar yang katanya penyembah berhala, dan kita cari retakan-retakan tauhid di sana. Perjalanan kita dimulai di tanah Persia kuno, ribuan tahun sebelum risalah Islam datang. Di sana, api suci menyala siang dan malam di dalam kuil-kuil Zoroaster. Dunia mengenal mereka sebagai kaum Majusi, para penyembah api. Namun jika kita telusuri naskah kuno Avesta, kita akan menemukan sosok bernama Zarathustra. Dia bukanlah penyihir, dia datang di tengah masyarakat yang menyembah banyak dewa, dan dengan berani ia berteriak menentang arus. Ia mengajarkan tentang Ahura Mazda, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang tidak berwujud, Tuhan yang menciptakan segalanya. Zarathustra tidak pernah menyuruh manusia menyembah api, karena baginya api hanyalah simbol cahaya Tuhan, hanyalah arah kiblat, dan bukan Tuhan itu sendiri. Tapi lihatlah apa yang terjadi setelah ia wafat. Ajaran murninya terdistorsi, simbol menjadi berhala. Sang pembawa pesan tauhid justru diingat sejarah sebagai pendiri agama, penyembah api. Sebuah ironi yang menyedihkan. Kini kita bergeser ke barat, ke jantung peradaban Yunani kuno, kota Athena. Kita diajarkan bahwa ini adalah sarangnya para dewa, Zeus, Poseidon, Apollo, dan lain sebagainya. Namun di tengah hiruk-pikuk politeisme itu, ada satu orang tua yang berjalan tanpa alas kaki di pasar-pasar, namanya Socrates. Bapak filsafat barat ini adalah sebuah anomali. Ia pernah mengejek patung-patung batu. Ia menertawakan mitos-mitos dewa yang memiliki sifat manusia. Ia mengaku sering mendengar suara demon. Bukan setan, melainkan sebuah bisikan gaib yang selalu melarangnya berbuat buruk. Sebuah petunjuk personal dari langit. Dan apa harga yang harus ia bayar untuk keyakinannya? Ia dihukum mati. Ia lalu dipaksa meminum racun hemlock. Tuduhan utamanya tertulis jelas dalam sejarah. Socrates bersalah karena tidak mempercayai dewa-dewa yang diakui negara dan telah memperkenalkan Tuhan-Tuhan baru. Ia mungkin mati sebagai syahid bagi keyakinannya. Mungkinkah demon itu adalah wahyu? Dan mungkinkah Socrates adalah salah satu dari 124.000 nabi yang jejaknya tertinggal dalam buku filsafat? Lalu, bagaimana dengan timur jauh? Di puncak-puncak gunung Tiongkok yang tertutup kabut, di sana pernah hidup sosok misterius bernama Lao Tzu. Ia menuliskan ribuan kata tentang Tao atau jalan. Taoisme kini penuh dengan ritual mistis dan dewa-dewa lokal. Tapi coba bacalah kembali teks aslinya. Lao Tzu menggambarkan Tao sebagai sesuatu yang tidak berwujud, tidak bernama, asal dari segala sesuatu, dan meliputi segalanya tapi tidak terlihat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Bukankah ini definisi Tuhan yang murni? Sifat-sifat Al-Ahad yang diajarkan Islam? Lao Tzu tidak mengajarkan menyembah patung naga. Ia mengajarkan ketundukan pada kehendak langit
yang tak terlihat. Dan setelah ia wafat, sekali lagi sang pembawa pesan kembali dilupakan dan kini ritual kulitnya yang diagungkan. Dan akhirnya, mari kita pulang ke tanah air kita sendiri, Nusantara. Jauh sebelum candi-candi Hindu dan stupa Buddha berdiri megah di tanah Jawa, nenek moyang kita memeluk keyakinan yang disebut kapitayan. Mereka tidak menyembah pohon, mereka tidak menyembah batu, mereka menyembah Sang Hyang Taya. Apa arti Taya? Taya artinya suwung, kosong, hampa. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada, tapi Tuhan itu saking sucinya, saking absolutnya, ia tidak bisa digambarkan, ia tidak bisa dipikirkan, ia tan kena kinaya ngapa. Dalam pewayangan, para wali yang bijak menyelipkan memori ini lewat sosok Semar. Semar bukanlah sekadar badut yang lucu. Perhatikan dia, jarinya selalu menunjuk ke atas. Wajahnya tua namun seperti bayi, laki-laki tapi memiliki payudara. Ia adalah simbol paradoks, simbol bahwa ia bukan manusia biasa. Semar adalah danyang tanah Jawa, representasi dari nabi atau utusan kuno yang pernah memijak tanah vulkanik ini, yang pernah mengajarkan untuk menyembah Gusti Kang Murbeng Dumadi, yaitu Tuhan. Pola ini berulang di mana-mana, di Persia, Yunani, Cina, hingga Jawa. Polanya selalu sama, seorang utusan datang membawa cahaya, manusia menerimanya, sang utusan wafat, waktu berlalu, dan cahaya itu perlahan meredup tertutup debu tradisi. Ajaran tentang Tuhan yang Esa berubah menjadi filsafat yang rumit. Sosok sang nabi dikeramatkan, dipatungkan, dan akhirnya disembah sebagai dewa itu sendiri. Mereka tidak hilang, mereka ada di sana, terperangkap di balik topeng emas yang dipasangkan paksa oleh sejarah. Dan tugas kitalah untuk mengenali kembali wajah asli mereka di balik topeng itu. Selama ratusan tahun, buku teks sejarah kita mengajarkan sebuah teori yang dianggap mutlak. Kita diajarkan bahwa agama manusia itu berevolusi, bahwa nenek moyang kita adalah makhluk primitif yang bodoh. Awalnya mereka takut pada petir, lalu menyembah pohon dan batu, yang kita sebut animisme. Kemudian imajinasi mereka berkembang menciptakan banyak dewa. Dan baru di ujung peradaban modern, manusia menemukan konsep Tuhan yang satu. Tapi, bagaimana jika ini kita katakan bahwa urutannya itu telah terbalik? Bagaimana jika sains modern justru menemukan fakta bahwa di masa paling purba, di kedalaman ingatan manusia yang paling dasar, Tuhan itu sudah satu? Mari kita buktikan. Lihatlah ke tepi Sungai Nil, 1300 tahun sebelum Masehi. Di tengah kemegahan Mesir kuno yang sesak oleh ribuan patung dewa berkepala hewan, muncul seorang raja yang telah dianggap gila. Namanya Akhenaten. Dia adalah Firaun yang berani melawan arus. Dia menutup kuil-kuil berhala. Dia mengusir para pendeta penyembah dewa Amun. Dengan lantang, ia menyerukan bahwa hanya ada satu kekuatan di alam semesta ini. Kekuatan yang tidak berbentuk patung, kekuatan yang merupakan sumber dari segala cahaya. Ia menyebutnya Aten. Sejarah sekuler menyebutnya Raja Bidah. Tapi bagi kita yang paham, Akhenaten bukanlah penemu agama baru. Dia adalah seorang reformis. Dia adalah sisa-sisa suara kenabian, mungkin jejak ajaran Nabi Yusuf atau Nabi Idris, yang mencoba meluruskan kembali akidah kaumnya yang telah bengkok. Sebelum akhirnya ia dihancurkan dan namanya dihapus dari sejarah Mesir. Tapi itu Mesir, peradaban maju. Bagaimana dengan suku-suku yang terisolasi di pedalaman hutan? Suku yang tak pernah membaca kitab suci dan tak pernah tersentuh dakwah kebenaran. Di awal abad ke-20, seorang antropolog bernama Wilhelm Schmidt mengguncang dunia akademis. Ia masuk ke pedalaman Afrika, Australia, hingga Amerika Utara. Ia mencari suku-suku pemburu yang paling tua, mencari yang paling primitif sekalipun. Dan apa yang ia temukan sungguh mencengangkan. Di balik ritual-ritual dukun dan roh leluhur yang tampak di permukaan, ternyata suku-suku tua ini menyimpan sebuah rahasia, sebuah keyakinan sakral yang disembunyikan. Mereka mengenal sesosok dewa langit tertinggi. Suku Zulu menyebutnya Unkulunkulu. Suku Aborigin menyebutnya Bayami. Suku Inca kuno menyebutnya Viracocha. Suku Maori di Pasifik menyebutnya Lo. Siapakah sebenarnya sosok ini? Mereka menggambarkannya sebagai pencipta yang tinggal di langit. Dia abadi. Dia menciptakan segalanya.
Dia Maha Kuasa. Dan yang paling mengejutkan, dia tidak dibuatkan patung. Kenapa tidak ada patung mereka buat? Karena bagi suku-suku ini, dia yang dimaksud itu terlalu suci untuk digambarkan. Lantas kenapa mereka kini menyembah roh pohon dan batu? Disinilah tragisnya sejarah manusia. Setelah sang pembawa kebenaran tadi wafat dan generasi silih berganti, manusia mulai merasa diri mereka terlalu kotor, terlalu hina untuk berbicara langsung dengan Tuhan langit yang maha suci itu. Mereka berpikir, Tuhan itu terlalu jauh, kita butuh perantara. Maka mulailah mereka memanggil roh nenek moyang. Mulailah mereka membuat jimat, mulailah mereka menyembah perantara. Lama-kelamaan, sang perantara menjadi tujuan utama. Dan sang Tuhan langit tadi dilupakan. Dia dihormati, tapi ditinggalkan. Dia menjadi Deus Otiosus, Tuhan yang menganggur. Jadi ketika kita melihat suku pedalaman menari mengelilingi api, kita tidak sedang melihat awal mula agama. Sebenarnya kita sedang melihat sebuah reruntuhan. Apa yang disebut antropolog sebagai dewa langit itu sesungguhnya adalah fosil, berbentuk fosil akidah. Itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa ribuan tahun lalu seorang utusan pernah sampai ke sana. Mungkin saja seorang nabi pernah berdiri di tanah itu mengajarkan tauhid. Namun kini ajarannya telah tertimbun ilalang tradisi, menyisakan kerinduan purba akan Tuhan yang telah lama hilang dari ingatan mereka. Kini, tibalah kita pada pertanyaan yang paling mengganggu pikiran kaum rasionalis. Pertanyaan yang sering dijadikan senjata oleh mereka yang ragu. Jika benar ada 124.000 nabi, tunjukkan buktinya. Di mana prasasti mereka? Di mana kitab suci mereka? Lalu di mana sisa-sisa istana mereka? Mustahil 100.000 orang lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak segores pun di wajah bumi ini. Pertanyaan itu terdengar masuk akal. Namun jawaban atas pertanyaan itu sesungguhnya sangat sederhana, sekaligus mengerikan. Jawabannya terletak pada kekejaman waktu. Sekarang mari kita bicara tentang waktu. Manusia modern, Homo sapiens, telah berjalan di muka bumi ini selama kurang lebih 300.000 tahun. Namun, sadarkah kita, jika kemampuan manusia untuk menulis, mencatat sejarah, dan memahat prasasti, baru ditemukan sekitar 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun terakhir ini, baru yang kita sebut sejarah. Tapi 295.000 tahun sebelumnya adalah prasejarah, sebuah jurang waktu yang gelap, sebuah silent era. 98% sejarah manusia terjadi dalam kebisuan, tanpa ada tulisan, tanpa ada buku, juga tanpa catatan. Bisa jadi mayoritas dari 124.000 nabi itu hidup di era kegelapan ini. Mereka tidak membawa lempengan tanah liat atau kertas papirus, karena metode dakwah mereka adalah lisan, oral tradition. Mereka menyampaikan kebenaran dari hati ke hati, dari mulut ke telinga. Dan ketika suara mereka berhenti bergema, ketika generasi berganti, kata-kata itu terbang bersama angin, hilang di telan masa. Kita tidak bisa menuntut bukti tulisan dari zaman itu di mana tulisan belum diciptakan. Selain faktor waktu, ada faktor manusia itu sendiri. Kita sering salah kaprah. Kita membayangkan nabi itu seperti raja, seperti Firaun yang terobsesi pada keabadian fisik. Firaun membangun piramida dari batu granit karena ia takut dilupakan. Ia ingin disembah selamanya. Tapi para nabi, mereka adalah manusia-manusia paling tawadu di muka bumi. Sebagian besar dari mereka hanyalah penggembala kambing yang miskin. Mereka tinggal di tenda-tenda kulit hewan. Mereka makan dari piring kayu. Mereka tidur beralaskan pelepah kurma. Tenda kulit akan membusuk dalam hitungan tahun. Kayu akan hancur menjadi tanah. Tulang belulang akan lebur menjadi debu. Para nabi tidak membangun monumen batu untuk diri mereka sendiri. Monumen yang mereka bangun adalah akhlak di dalam jiwa pengikutnya. Dan jiwa tidak meninggalkan fosil. Itulah sebabnya makam para nabi itu hilang, sementara mumi para tiran masih utuh di museum. Itu bukan kebetulan, itu adalah pilihan cara hidup. Dan jangan lupakan alam, bumi ini hidup dan terus berubah. Ribuan tahun lalu, berakhirnya zaman es menenggelamkan benua-benua raksasa. Sundaland di Asia Tenggara, Doggerland di Eropa. Berapa banyak kaum nabi yang dulunya hidup di pesisir pantai itu,
yang jejak peradabannya kini terbaring bisu di dasar Laut Jawa atau Selat Malaka? Arkeologi kita belum mampu menyelam sedalam itu. Terakhir, sebuah kemungkinan yang paling ironis. Bagaimana jika sebenarnya jejak mereka sudah ditemukan? Bagaimana jika para arkeolog sudah sering menggali situs peninggalan nabi-nabi itu, namun mereka salah memberinya nama? Bayangkan seorang arkeolog menemukan susunan batu melingkar tanpa atap, tanpa patung, menghadap ke satu arah. Karena dalam kamus arkeologi sekuler tidak ada istilah masjid prasejarah, maka mereka akan melabeli situs itu sebagai situs pemujaan matahari atau situs astronomi purba. Padahal mungkin saja batu-batu itu adalah tempat sujud, tempat di mana seorang nabi purba mengajarkan kaumnya untuk menyembah Tuhan yang esa, bukan matahari yang terbit di timurnya. Label itulah yang telah menipu kita. Mata kita melihat batu, tapi pikiran kita gagal melihat jejak sujud di atasnya. Jadi ketiadaan bukti arkeologis bukanlah bukti ketiadaan mereka. Itu hanyalah bukti betapa fananya dunia ini dan betapa terbatasnya kemampuan kita dalam menggali masa lalu. Di penghujung perjalanan ini, marilah kita berhenti sejenak, tarik napas dan lihatlah dunia dengan mata yang baru. Kita telah menelusuri lorong waktu yang gelap. Kita telah menyibak debu mitologi dan kita telah menyelami hati manusia purba. Lalu apa yang kita temukan? Kita menemukan bahwa sejarah 124.000 nabi itu sesungguhnya tidak pernah hilang. Ia tidak lenyap di telan bumi. Ia hanya berganti nama. Ia tertutup oleh debu zaman. Ia menyamar menjadi legenda, menjadi dongeng pengantar tidur, dan menjadi falsafah bangsa-bangsa. Keberadaan mereka yang sebanyak itu, yang tersebar di setiap sudut benua, adalah bukti teragung dari satu hal, keadilan Tuhan. Bayangkan jika Tuhan hanya menurunkan cahayanya di Timur Tengah saja. Betapa tidak adilnya itu bagi mereka yang lahir di hutan Amazon, atau di Kepulauan Pasifik, atau di dataran es kutub utara. Tuhan yang Maha Pengasih tidak akan membiarkan hambanya tersesat dalam kegelapan tanpa pernah memberikan pelita, walau hanya sekejap. Setiap suku, setiap ras, setiap warna kulit pernah disentuh oleh tangan-tangan suci utusannya. Tidak ada anak tiri dalam sejarah kemanusiaan. Semua bangsa pernah dibimbing, semua peradaban pernah diperingatkan. Tugas kitalah hari ini untuk melihat benang merah itu. Jangan hanya melihat perbedaan ritual luarnya. Jangan hanya melihat nama dewa yang berbeda-beda. Tapi dengarkanlah detak jantung yang ada di dalamnya. Dengarkan gema purba yang melintasi ribuan tahun. Dari rimbunnya hutan hujan tropis hingga tandusnya gurun pasir Arabia. Dari dinginnya gua Himalaya hingga panasnya savana Afrika. Dalam ribuan bahasa yang berbeda, dalam logat yang tak sama, inti pesannya selalu satu. Pesan yang sama yang diwariskan dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sebuah kalimat sakral yang menjadi kunci surga. Bahwa tidak ada penguasa selain Dia. Bahwa tidak ada pencipta selain Dia, bahwa Tuhan itu satu, la ilaha illallah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jelas ya, dewa langit di suku pedalaman itu bukan bukti kalau manusia menciptakan Tuhan karena takut petir, seperti kata teori evolusi agama. Justru itu bukti fosil sejarah bahwa dulu pernah ada nabi yang mengajarkan Tuhan yang satu di sana. Tapi kemudian ajarannya ketimbun sama dukun-dukun dan tradisi penyembahan roh yang muncul belakangan. Suku pedalaman sebenarnya sedang merindukan Tuhan asli mereka yang mungkin hilang kontaknya. Sejarah 124.000 nabi itu tidak hilang secara esensi, tapi tidak diceritakan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga cahaya tauhid tetap menyala di setiap sudut bumi, dari hutan Amazon hingga gurun Afrika, sebelum akhirnya disempurnakan dan ditutup oleh kenabian Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta. Bayangkan saja, mungkin di zaman dulu ada nabi yang diutus ke penduduk asli Jawa, Aborigin atau Indian,
yang mengajarkan sembahlah Tuhan yang satu. Tapi karena tidak ada kitab yang dijaga Allah, seperti Al-Quran, dan tradisi lisan yang berubah, ajaran mereka pelan-pelan berubah. Jadi mitos lokal, animisme, atau dinamisme yang kita kenal sekarang di buku sejarah. Al-Quran cuma spill kisah nabi-nabi di jalur Timur Tengah, karena itu adalah jalur nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan lokasi turunnya wahyu terakhir. Dan sisanya, ini bisa jadi Allah telah simpan ilmunya. Jadi ketika suatu hari nanti kita melihat situs kuno, candi yang hancur, atau lukisan di dinding gua, jangan terburu-buru menghakiminya sebagai berhala. Mungkin saja itu adalah sisa air mata dan doa dari seorang ummah, seperti kisah simbolis di awal video tadi. Salah satu dari 124.000 pahlawan tanpa tanda jasa, yang pernah berjuang menjaga cahaya La ilaha illallah, tetap menyala di sudut bumi yang paling gelap. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Klik tombol like jika menurutmu pembahasan ini bermanfaat, dan share ke grup muslim dan teman dekatmu. Tulisan di komentar apa pendapatmu tentang video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City lights are flashing, mind is running wild, every step is faster, living on the edge tonight.